kelompok 1 akan mempresentasikan hasil proyek PPKN, yaitu tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara Indonesia. Makna hak dan kewajiban warga negara. Hak adalah kuasa kita untuk menerima dan melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan melalui oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun. Hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar miliki, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh aturan undang-undang, aturan, dan sebagainya. Kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu derajat atau martabat. Faktor-faktor penyelenggaraan hak dan kewajiban. Yang pertama, sikap egois dan mementingkan diri sendiri. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara yang rendah. Yang ketiga, tidak toleransi. Yang keempat, penyelenggaraan atau penyalahgunaan kekuasaan. Contoh pelanggaran hak menurut undang-undang. Yang pertama, penangkapan dan penahanan seseorang demi menjaga stabilitas tanpa berdasarkan hukum. Yang kedua, penerapan budaya kekerasan. Kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan, yang harus dilaksanakan, pekerjaan, tugas menurut hukum, segala sesuatu yang menjadi tugas manusia. Kewajiban dibagi menjadi 5. Yang pertama, kewajiban mutlak. Kewajiban yang telah melekat pada diri manusia sejak lahir. Yang kedua, kewajiban primer. Kewajiban yang muncul akibat dari perbuatan melawan hukum. Yang ketiga, kewajiban universal. Kewajiban pada semua warga negara secara hukum. Yang ketiga, kewajiban universal. Kewajiban pada semua warga negara secara umum. Yang keempat, kewajiban positif. Kewajiban setiap orang untuk melakukan suatu hal. Yang kelima, kewajiban publik. Kewajiban yang berhubungan dengan interaksi. Selanjutnya, substansi. Substansi adalah nomina atau kata benda yang memiliki arti watak yang sebenarnya dari sesuatu. Contohnya seperti dalam konferensi akan dihimpun substansi masalah yang akan kita bicarakan dalam pertemuan tingkat tinggi mendatang. Nilai Pancasila. Nilai dasar Pancasila adalah asas-asas yang diterima sebagai dalil yang bersifat mutlak. Nilai dasar diterima sebagai sesuatu yang benar atau tidak perlu dipertanyakan lagi. Kedua, nilai instrumental merupakan nilai pelaksanaan umum dari nilai dasar, umumnya berbentuk norma sosial dan norma hukum yang diwujudkan dalam peraturan dan mekanisme lembaga-lembaga negara. Tiga, nilai praksis Pancasila. Nilai praksis Pancasila merupakan nilai yang sesungguhnya dilaksanakan dalam kenyataan. Nilai-nilai praksis Pancasila adalah nilai etika atau nilai Selanjutnya, faktor penyebab terjadinya kasus-kasus penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara adalah ketidakpuasan masyarakat itu sendiri. Faktor yang dimaksud adalah sikap egois warga negara, rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara, sikap tidak toleran, penyalahgunaan kekuasaan, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Contoh, melakukan main hakim sendiri, mencemarkan nama baik seseorang, diskriminasi pada seseorang atau suatu kelompok, menangkap seseorang tanpa ada landasan hukum. Cara mengatasinya, mengoptimalkan pendidikan dan sosialisasi tentang kewajiban warga negara di sekolah, mengoptimalkan pendidikan dan sosialisasi tentang kewajiban warga negara di masyarakat, meningkatkan pengawasan bersama warga negara, menegakkan sanksi hukum yang tegas dan tidak diskriminatif. Selanjutnya, pelanggaran. Pelanggaran adalah perilaku yang menyimpang untuk melakukan tindakan menurut kehendak sendiri tanpa memperhatikan peraturan yang telah dibuat. Penyebab terjadinya faktor-faktor pelanggaran. 1. Sikap egois dan mementingkan diri sendiri. 2. Kesadaran berbangsa dan bernegara yang rendah. 3. Tidak toleran. 4. Penyalahgunaan kekuasaan. Contoh-contoh pelanggaran: penangkapan dan penahanan seseorang demi menjaga stabilitas tanpa berdasarkan hukum. 2. Kejahatan. Kejahatan adalah perilaku pelanggaran aturan hukum, akibatnya seseorang akan dijerat. Hukuman kejahatan terjadi ketika seseorang melanggar hukum baik secara langsung maupun tidak langsung, atau bentuk-bentuk kelalaian yang dapat berakibat pada hukuman. Contoh kejahatan:
perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar kejahatan ketentuan pokok hukum internasional. Penyebab terjadinya kejahatan: pergaulan bebas, kurangnya bimbingan orang tua, kelemahan iman, faktor keinginan, faktor kejiwaan. Selanjutnya, bentuk kejahatan. Ketika membicarakan kejahatan, kita juga perlu mengidentifikasi pelaku dan korban. Pelaku adalah orang yang melakukan tindakan melanggar hak dan kesejahteraan hidup seseorang. Sedangkan korban adalah orang yang terlanggar hak dan kesejahteraan hidupnya. Pada kasus pidana, identifikasi akan berkaitan dengan pembuatan tuntutan dan pertanggungjawaban hukum. Secara umum, kesejahteraan dapat dibedakan dalam beberapa macam. 1. Kejahatan personal. 2. Interpersonal. 3. Kejahatan sosial masyarakat. Cara pidana, ada beberapa contoh kejahatan. Pertama, pembunuhan. 2. Tindak kekerasan. 3. Pemerkosaan. 4. Pencurian. 5. Perampokan. 6. Perampasan. 7. Penipuan. Dan 8. Penganiayaan. Pasal-pasal tentang kejahatan. 1. Pasal 338 KUHP, barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. 2. Pasal 354 KUHP, barang siapa sengaja melukai berat orang lain diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. 3. Pasal 285 KUHP, barang siapa dengan kekerasan memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan diancam karena melakukan pemerkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. 4. Pasal 326 KUHP ayat 2 tentang pencurian dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun atau denda banyaknya Rp60. 5. Pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun. 6. Pasal 354 KUHP yaitu barang siapa sengaja melukai orang lain diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun. Faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan. 1. Faktor personal, termasuk di dalamnya faktor biologis, umur, jenis kelamin, keadaan mental, dan lain-lain. Dan psikologis, agresivitas, kecerobohan, dan keterasingan. 2. Faktor situasional, seperti situasi konflik, faktor tempat, dan waktu. Sanksi pidana dalam KUHP. Berdasarkan ketentuan pasal 10 KUHP, dalam KUHP dikenal dengan adanya 2 jenis pidana, yakni pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok tersebut meliputi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Kemudian, pidana tambahan meliputi pencabutan hak-hak tertentu, penyitaan benda-benda tertentu, dan pengumuman dari putusan. Selanjutnya, penanggulangan adalah semua tindakan terpandu yang bertujuan untuk mengatasi dan menghadapi akibat-akibat yang timbul atas terjadinya suatu hal. Cara yang bisa kita lakukan dalam upaya melindungi dan menegakkan hukum di Indonesia. 1. Mentaati setiap aturan yang berlaku di negara Republik Indonesia. Yang kedua, menghormati setiap keputusan hukum yang dibuat oleh lembaga peraturan. 3. Memberi pengawasan terhadap jalannya proses-proses hukum yang sedang berlangsung. 4. Memberi dukungan terhadap pemerintah dalam upaya meningkatkan jaminan keadilan. Unsur-unsur penegakan ada 3, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Tujuan penegakan ditunjukkan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.